Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan aksi maraton penindakan di penghujung tahun 2025. Dalam kurun waktu 17 hingga 18 Desember, lembaga anti rasuah ini menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di 3 lokasi berbeda, yakni Banten, Bekasi, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Tragisnya, OTT KPK kali ini menjerat kepala daerah hingga aparat penegak hukum. Gedung Merah Putih KPK kembali sibuk setelah tim penindakan membawa sejumlah pihak hasil operasi senyap di 3 wilayah berbeda sejak Rabu malam hingga Kamis malam. Di wilayah Banten, KPK mengamankan seorang oknum jasa pada Kejaksaan Tinggi Banten berinisial RZ beserta 8 orang lainnya, 2 diantaranya pengacara. Penangkapan ini diduga terkait praktik suap penanganan perkara pidana. KPK turut menyita uang tunai senilai 900 juta rupiah sebagai barang bukti. Baik, selanjutnya kami akan update terkait dengan kegiatan tertangkap tangan yang KPK lakukan pada hari Rabu kemarin, bahwa sejak sore sampai dengan malam, tim mengamankan sejumlah 9 orang di wilayah Banten dan Jakarta. Di antaranya 1 merupakan aparat penegak hukum, 2 merupakan penasihat hukum, dan 6 lainnya merupakan pihak swasta. Selain mengamankan 9 orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk tunai sekitar 900 juta. Tak berhenti di situ. Pada Kamis 18 Desember, tim KPK bergeser ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam OTT KPK ini, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang terjaring bersama 9 orang lainnya, termasuk ayah kandungnya. Penangkapan ini berkaitan dengan dugaan suap perizinan kawasan industri dan proyek pengadaan barang dan jasa. Ruang kerja Bupati Bekasi kini telah disegel guna kepentingan penyidikan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada rilis resmi berapa besar uang yang disita oleh KPK. Waktu hampir bersamaan, KPK juga mengonfirmasi adanya operasi penindakan di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. OTT KPK ini menangkap 6 orang, 2 diantaranya oknum jasa. Operasi yang menyasar pejabat di lingkungan Kejaksaan Negeri setempat ini diduga terlibat dalam pengamanan kasus korupsi lokal. Dari operasi ini, KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, rentetan operasi ini adalah bagian dari penyidikan tertutup yang sudah direncanakan. Budi meminta masyarakat menunggu proses pemeriksaan selesai sebelum mengumumkan detail konstruksi perkara secara lengkap dalam konferensi pers resmi. Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, KPK telah melimpahkan berkas perkara 2 terduga dari OTT di Banten kepada Kejaksaan Agung. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah berkomunikasi dengan Kejaksaan Agung. Menurut dia, hal tersebut merupakan bentuk kolaborasi penanganan tindak pidana korupsi antara KPK dengan Kejaksaan Agung. Perlu diketahui, selain OTT KPK yang telah disebutkan tadi, lembaga anti rasuah juga melakukan hal yang sama terhadap sejumlah pejabat lainnya, yakni pada Maret, anggota DPRD dan pejabat dinas PUPR Ogan Komering Hilir, Sumatera Selatan terjaring OTT. Pada Juni, Kepala Dinas PUPR dan Satker Jalan Nasional di Sumatera Utara mengalami hal serupa. Lantas, pada 7 Agustus, pejabat Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz terciduk KPK. Pada 20 Agustus, KPK melakukan OTT terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer atau biasa disebut Noel. Dilanjutkan pada 3 November, operasi menyasar Gubernur Riau Abdul Wahid. Pada bulan yang sama, 7 November, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko juga mengalami nasib tragis.
Memasuki bulan Desember, KPK menggelar OTT terhadap Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya pada 9 Desember. Dengan begitu, sudah 10 kali KPK melakukan OTT sepanjang 2025. Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Mula Warman, Herdiansa Hamzah, dalam sebuah kesempatan pernah mengatakan, OTT KPK masih menjadi tumpuan dalam pemberantasan korupsi. Dia menegaskan seharusnya semua pihak menyadari OTT KPK adalah salah satu cara melihat bagaimana efektivitas pemberantasan korupsi selama ini dilakukan KPK. OTT KPK telah lama menjadi senjata ampuh yang paling populer di mata publik. Kecepatan penangkapan menciptakan tekanan psikologis bagi pejabat lain. OTT juga memberikan pesan bahwa tidak ada yang aman dari pengawasan senyap KPK. Namun publik pun bertanya, ketergantungan pada OTT dianggap membuat KPK terlihat lebih reaktif. Sementara efektivitas yang sesungguhnya seharusnya diukur dari menurunnya angka korupsi, bukan meningkatnya jumlah penangkapan. Demikian headline iNews ID. Anda dapat terus mengupdate berita-berita terkini hanya di iNews ID. Saya Fitrian Dahil Basiregar, sampai jumpa.